Misteri kematian Nga, siswi anggota Paskibra di Kalimantan Tengah, sempat diikhlaskan, namun akhirnya pihak keluarga setuju untuk dilakukan autopsi. Makamnya pun akhirnya dibongkar demi kepentingan autopsi. Pada Jumat, 15 Agustus 2025, sore, jenazah korban dibawa ke ruang jenazah RSUD Dr. Murjani, Sampit, Kota Waringin untuk menjalani autopsi. Seorang siswi anggota Paskibra di Kalimantan Tengah, berinisial Ta, ditemukan tewas, diduga lantaran ia mengakhiri hidup. Namun, pihak keluarga, terutama sang kakek, tak terima atas klaimnya mengakhiri hidup. Ia yang merupakan siswi kelas 2 SMA itu merupakan warga desa Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepergiannya masih menyisakan misteri besar. Dikutip dari tribun-medan.com yang mengutip tribunkalteng.com, remaja yang dikenal berprestasi ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Ada seutas tali saat kejadian. Awalnya, keluarga mengikhlaskan kepergian Ea yang merupakan seorang anggota Paskibra. Namun, sejumlah kejanggalan membuat keluarga yang awalnya merelakan korban, kemudian meminta untuk dilakukan autopsi guna mencari kebenaran. Pada Jumat, 15 Agustus 2025, sore, jenazah korban dibawa ke ruang jenazah RSUD Dr. Murjani, Sampit, Kota Waringin untuk menjalani autopsi. Berdasarkan pantauan, jenazah tiba sekitar pukul 17 WIB menggunakan mobil ambulans. Ayah korban, Hepri, membenarkan pelaksanaan autopsi tersebut. Ia mengaku sudah menunggu di rumah sakit sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ia hari ini diautopsi jenazah, ujarnya kepada tribunkalteng.com, Jumat, 15 Agustus 2025. Sebelum proses autopsi, makam korban telah dibongkar pada pagi harinya. Langkah ini dilakukan atas permintaan pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut. Sesuai permintaan pihak kepolisian. Dengan berat hati kami lakukan pembongkaran makam tadi pagi, dan saat ini jenazah sudah di ruang autopsi, bebernya. Hepri mengungkapkan, semasa hidupnya ia dikenal sebagai siswi berprestasi. Belakangan, korban juga aktif di kegiatan sekolah dan terpilih menjadi anggota Paskibraka. Harapannya kami bisa mendapatkan petunjuk dan menemukan kebenaran di balik kematian anak kami, ucapnya. Sebagian besar keluarga memang sudah mencoba menerima musibah tersebut dengan lapang dada pasca dilakukan penjelasan secara medis hasil autopsi awal. Namun, kakek korban berinisial KS menyatakan tidak terima jika cucunya dikatakan meninggal akibat bunuh diri. Menurutnya, ada banyak hal janggal dari kondisi jenazahnya. Yang jelas saya pribadi tidak terima. Saya pernah melihat sendiri 4 orang meninggal gantung diri. Semuanya lidahnya keluar, tergigit, bahkan sampai keluar kotoran. Tapi pada cucu saya, kondisinya berbeda. Itu membuat saya curiga, tegas KS, Sabtu, 16 Agustus 2025. KS berharap pihak kepolisian bekerja maksimal dalam mengungkap kebenaran di balik kematian cucunya. Kami meminta polisi menyelidiki kasus ini sampai benar-benar terang. Jangan sampai ada hal yang ditutup-tutupi, ujarnya.